Yang kelima, saya pikir begini, jika ada kata putus, maka harus ada ancang-ancang lah. Ibaratnya tuh kita ini udah bosan nih, udah nggak sayang, udah nggak flat lah, datar sama dia. Sehingga kita bilang aja sama dia, jujur sama dia, aku udah nggak sayang lagi, aku udah nggak ada rasa lagi. Dan berikan itu waktu jeda sekitar ya 1 bulan atau 2 bulan lah, untuk berpikir dan untuk coba menjalani hari tanpa seseorang yang biasanya selalu dengan kita, selalu ada untuk kita ya, support kita. Coba diberikan waktu renggang. Agar apa? Agar bisa move on-nya lebih cepat. Jadi tidak ada lagi laki-laki yang sok tegar, diputusin tapi dia nangis juga. Gak ada lagi perempuan yang menghabiskan air mata untuk laki-laki yang tidak layak diperjuangkan. Itu pikir saya. Jadi, sehingga poin kelima adalah memberikan waktu sewaktu ada masalah. Jadi jangan cepat untuk mengatakan putus ataupun mengambil tindakan untuk putus. Poin yang terakhir untuk menjalin hubungan ya. Poin yang terakhir adalah saling memberitahukan bahwa menjalin hubungannya itu serius dengan cara adalah beritahu orang tua si perempuan atau coba untuk si laki-laki memberitahukannya kepada orang tua perempuan dan orang tua laki-laki, sehingga hubungan itu direstuin oleh orang tuanya, bukan hubungan yang bercanda. Bang, itu udah terlalu serius. Iya benar, karena kita menjalin hubungan bukan untuk main-main tapi untuk serius, sehingga perlu orang tua bisa menilai mana laki-laki yang baik dan mana perempuan yang baik. Itu menurut saya pribadi. Nah, sewaktu kita udah menjalin hubungan nih, terencana dengan baik, jalan dengan baik, pasti ada nanti di tahun kedua atau tahun ketiga kita memiliki sebuah problem. Semisalnya baru tamat kuliah, menjalin hubungannya dari masuk kuliah nih. Tamat kuliah dia bingung. Saya mau ngapain nanti? Saya mau ngelamar perempuan saya ingin nikah sama perempuan saya harus ngapain? Saya pikir bukan uang yang pertama yang harus disiapkan, tapi mental. Uang penting, tapi yang lebih penting adalah mental. Kenapa? Sewaktu kita ingin berbicara untuk melamar anak gadis seseorang, maka kita harus menyiapkan mental untuk berbicara dengan pemilik dari anak gadis itu, siapa orang tuanya. Karena orang tua menilai dari situ tingkat keseriusan kita. Saya pernah meminta izin juga kepada perempuan untuk serius, tapi dengan hasil ditolak dan sakit, betul sakit. Tapi saya coba untuk berlapang dada, karena saya yakin bahwa jodoh saya bukan dia, sehingga saya bisa lebih untuk mengupgrade diri saya sendiri untuk menjadi laki-laki yang layak untuk perempuan yang bisa dikatakan adalah calon ibu dari anak-anak saya, calon anak dari ibu saya, kan lucu, calon ibu dari anak-anak saya. Tuh, ngobrol sama orang tuanya, ngomong, dan ingat, ini sedikit mungkin nantinya menjadi sebuah pertanyaan atau sebuah kalimat yang tidak disukain banyak orang, tapi saya, menurut prinsip saya adalah perempuan itu bukan diperjualbelikan, sehingga tidak ada kalimat bahwa orang tuanya meletakkan harga kepada perempuan itu. Dalam artian, saya datang ke rumahnya, ke rumah perempuan yang saya sukai, kemudian saya bilang bahwa saya ingin serius dengan anak bapak, saya ingin menikahi anak bapak, tapi saya ingin melamar dulu, saya memiliki uang bla bla bla, dan itu adalah hasil dari jerih payah saya sendiri dan kemampuan saya sendiri. Jika itu langsung diterima berarti bukan perjualbelian ya. Menurut saya begitu, bukan perjualbelian,
Tapi sewaktu orang tuanya bilang, oh panggil orang tuamu dulu, bla bla bla. Kemudian rundingannya orang tua meletakkan harga 50 juta, 70 juta, 60 juta. Saya pikir anak perempuannya lagi dijual kepada laki-laki. Saya berpikir seperti itu. Karena yang saya pahami ya, mahar itu adalah tentang kemampuan seorang laki-laki untuk meminang seorang perempuan. Jika kemampuan dia untuk meminangnya dengan 30 juta, ya berarti itu batas kemampuan dia. Jangan menjadikan nominal itu menjadi sesuatu yang lebih berharga ketimbang dari apa yang sudah diajarkan di agamanya. Karena saya paling tidak sepakat sewaktu anaknya diperjualbelikan, dalam artian maharnya terlalu tinggi. Bukan berarti saya tidak mampu untuk memberikan mahar tinggi. Bisa saja saya berikan. Tapi sewaktu nikah nanti, apakah saya mampu memberikan dia setara dengan mahar itu? Dalam artian mahar 50 juta. Tapi sewaktu saya menikah, jangankan untuk membelikan dia bedak, untuk makan saja saya susah. Karena apa? 50 juta bukan atas dasar usaha saya. Usaha saya hanya mampu untuk memberikan dia makan semisal. Maka jangan sampai minta bedak ataupun rumah ataupun mobil. Itu terlalu berlebihan. Dan perlu diingat juga, sewaktu mau menikah, maka perjanjian di awal hubungan tadi itu harus dibawa ke pernikahan, kemudian ditambah dengan hal-hal yang lain. Kita sewaktu udah nikah nih, kita suami istri udah setuju nih, tidak ada lagi perjualbelian anak semisal, disetujuin pernikahannya. Kemudian membahaslah tentang saya kerja, kemudian istri saya kerja. Terus yang mengurus anak siapa? Maka yang saya pikirkan adalah perempuan. Bukan berarti saya menyuruh perempuan untuk menjadi pembantu yang kerjanya cuma di rumah. Dia harus juga bisa kreatif. Tapi kerja dia cukup di rumah, ya bisa menjual semacam makanan online atau menjual barang-barang, baju, jilbab, tas atau yang lain. Dan ketimbang dia harus kerja di luar rumah, yang bisa saja pulangnya malam, bisa saja terjadi hal-hal yang tidak seharusnya diinginkan. Dan sewaktu perempuan ingin bekerja, maka mungkin kawan-kawan udah tahu nih, harus meminta izin sang suami. Maka kawan-kawan harus sering komunikasi sewaktu sudah menikah. Dan saya paling tidak sepakat sewaktu perempuannya bekerja, kemudian kerjanya di luar rumah ya, kemudian meninggalkan anaknya, kemudian ASI untuk anaknya itu pakai pompa, kemudian ASINya ditaruh di botol, kemudian taruh di kulkas. Betul, rasanya tetap dia bakal ngingat bahwa ini ASI ibu saya ingat ibu, betul. Tapi ada hal-hal yang saya pikir lebih baik langsung dari ibunya tanpa harus dipompa. Saya pikir begitu. Kemudian sewaktu punya anak, bagaimana mengurus anak? Nah, yang jadi pertanyaan adalah balik kepada tema di awal tentang nikah muda. Nikah muda yang saya pahami adalah sewaktu laki-laki dan perempuan sudah saling siap dan saling matang. Dia sanggup untuk menerima segala resiko sewaktu dia berumah tangga. Karena tinggal dengan seseorang yang hanya kita kenal beberapa tahun, itu sulit untuk berbaur. Sewaktu kita tidak paham dengan diri kita sendiri, kita tidak bisa mengendalikan emosional kita sendiri, dan kita tidak berpikirnya lebih cerdas. Sehingga boleh-boleh saja dan sah-sah saja nikah muda. Tapi yang perlu diingat, sudah sanggup tidak secara emosionalnya kita mampu mengelola emosi kita, secara pikirannya kita udah terbuka dan dewasa, kemudian sanggup untuk menerima bagaimanapun nanti pasangan kita, baik buruknya dia.
Sewaktu itu sanggup ya lakukan, tapi sewaktu itu belum sanggup, maka ditunda dulu lah. Sehingga nikah muda adalah sebuah fenomena yang ditakuti ya banyak orang, karena kebanyakan orang nikah muda kemudian cerai. Ya alasan dasarnya pikir saya adalah secara emosional dan secara pemikiran dia belum bisa dewasa. Dia saja belum bisa mengenali dirinya dan mengontrol dirinya, kemudian untuk coba mengontrol orang lain selain dirinya. Jadi wajar kalau ada perceraian. Sama begini, suatu nikah muda tapi usianya berbeda bagaimana? Tidak masalah. Ya bahasanya tuh gini, saya masuk kuliah kemudian pacar saya baru tamat SD. Ya ibaratnya umurnya 7 tahun lah bedanya, atau 8 tahun. Itu kan menjadi hal yang membuat semangat si laki-laki nantinya. Karena sewaktu istrinya lebih muda daripada dia lebih semangat untuk bekerja dan membuat istrinya terlihat lebih luar biasa ketimbang umurnya sama. Karena umur sama, pikir saya untuk menyatukan otaknya tuh susah. Jadi untuk menyatukan otaknya susah. Kalau di bawah kita kan kita bisa sebagai laki-laki sedikit memberikan arahan yang baik kepada istri kita nanti. Jika kawan-kawan ingin nikah muda, silakan nikah muda, tidak ada menjadi masalah. Tapi ingat, jangan, kalau bisa laki-laki memberikan mahar kepada perempuan bukan uang dari orang tua, tapi uang dari usahanya sendiri. Sewaktu itu bantuan dari orang, terima, dia membantu. Tapi ingat, kita tidak pernah meminta, dia membantu. Orang selain dari kita membantu, terima, tapi jangan pernah minta. Sehingga penting di awal hubungan tadi, balik lagi ke awal hubungan, menabung untuk apa? Orang tua minta 50 juta nih, anggaplah dijualnya anaknya 50 juta dengan harga yang dipatok oleh orang tuanya. Laki-laki hanya punya 20 juta atau punya 5 juta, masih kurang 45 juta, sedangkan tabungan mereka berdua itu sampai 45 juta. Kenapa tidak itu yang digunakan? Saya pikir begitu, sehingga apa yang diinginkan kan terwujud dengan baik. Itu menurut saya ya, lagi-lagi ini adalah sebuah pendapat, sebuah perspektif dan pandangan saya terhadap nikah muda. Suka atau tidak kawan-kawan, itu tergantung kawan-kawan, tapi ini adalah pemikiran saya. Kesimpulannya adalah, boleh saja kawan-kawan nikah muda, tapi yang harus diperhatikan terlebih dahulu adalah siap untuk membangun komitmen dan melaksanakan komitmen itu, siap untuk menjadi orang yang dewasa secara pemikirannya, secara emosionalnya, dan siap untuk menerima pasangan kita apapun, siapapun, dan bagaimanapun dia. Karena kekurangan dia ditutupi oleh dengan kelebihan yang kita punya, begitu sebaliknya. Dan pesan saya untuk laki-laki dan perempuan yang merasa bangga saat ini memiliki banyak pacar, banyak mantan, perlu satu hal yang kawan-kawan ingat, kawan-kawan telah menyakiti banyak manusia. Bagaimana kawan-kawan bisa merasakan apa itu cinta? Dan perlu kawan-kawan ketahui bahwa sewaktu kawan-kawan mencintai, maka kawan-kawan harus siap dengan resiko tersakiti. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan. Semoga ini bisa menjadi pelampiasan dari keresahannya kawan-kawan, dan semoga ini memuaskan untuk kawan-kawan yang bertanya, yang WhatsApp. Semoga ini terjawab semuanya. Dan jika ada kawan-kawan lagi yang ingin memberikan masukan tentang temanya apa, bisa DM di Instagram pribadi saya atau WhatsApp pribadi saya.
Dan lagi-lagi ini saya sering di closing sering blank ya. Tapi saya yakin bahwa kawan-kawan semuanya adalah orang yang luar biasa, orang yang dewasa, mampu berpikir jernih dan mampu untuk mengendalikan dirinya, bukan dirinya yang mengendalikan dirinya kawan-kawan. Gimana tuh? Dalam artian maksudnya tuh kawan-kawan mampu mengendalikan sifat buruknya kawan-kawan itu bisa dikendalikan dan dikontrol, lebih tidak digunakan, dan mengendalikan otaknya untuk berpikir selalu positif sehingga kawan-kawan menjadi pribadi yang baik, karena itu adalah harapan dari kita semua. Oke, saya tutup. Terima kasih.